Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat roti yang sedikit berbeda dari roti-roti sebelumnya. Jika kalian lagi bosan nih dengan roti yang jenisnya empuk, lembut, dan manis atau roti tawar, kita coba buat roti yang satu ini. Umumnya bentuknya seperti daun. Roti apakah ini? Roti ini berasal dari Perancis Selatan. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk yang pertama-tama, ini kita siapkan bahan starter dulu. Mohon maaf karena videonya ternyata tidak terekam. Ini Mama Eji jelaskan di sini aja ya. Kita siapkan air hangat, ragi instan sedikit, kemudian tepung, campurkan jadi satu, dan kita tutup plastik, istirahatkan 3-4 jam. Nah, ini dia hasilnya. Kita istirahatkan suhu ruang ya. Jika kalian mau lebih dari itu 12 jam, masukkan di kulkas. Oke? Lanjut. Nah, sekarang ini bahan utamanya terigu, air hangat, kemudian garam, ragi instan, lalu gula pasir dan minyak sayur. Cukup sederhana ya bahan-bahannya. Kemudian kita lanjut ke bahan campuran dan topping. Ini keju parut, kemudian rosemary, oregano, parsley, dan wijen hitam atau putih boleh juga dicampur. Ini juga yang akan membedakan cita rasanya. Nah, sekarang kita mulai tuangkan bahan starter tadi. Ini Mama Eji diamkan selama 4 jam. Udah melembung gitu ya, raginya terlihat aktif tadi. Tambahkan dengan air. Kemudian kita aduk, masukkan ragi instan, lalu gula pasir, kembali diaduk, minyak sayur atau minyak goreng Mama Eji menyebutnya. Masukkan tepung terigu protein tinggi, untuk starter juga protein tinggi, dan masukkan garam. Ini semua jadi satu, kita aduk, campur sampai tidak ada lagi tepung yang tertinggal atau masih kering. Ini kalian bisa lihat ya, ini agak lunak-lunak begitu teksturnya, dan akan kita istirahatkan dulu selama 20 menit. Ini hasilnya selama 20 menit terlihat sedikit mengembang. Kemudian akan kita campurkan dengan bahan-bahan tadi. Rosemary leaf, kemudian oregano, parsley. Nah, kalau parsley-nya nggak ada, kalian bisa ganti dengan itu seledri. Jadi penambahan bumbu-bumbu inilah yang menciptakan cita rasa yang sedikit berbeda. Emang ini bumbu-bumbu Italia ya. Kalau nggak ada oregano nggak apa-apa juga sih. Cuman rasanya kurang khas. Nah, kemudian masukkan juga wijennya, dan semuanya kita aduk kembali, folding seperti ini. Kalian bisa lihat, lipat dari tepi ke tengah, kemudian kita bentuk bulat aja ya, biasanya juga bulat kan. Nah, ini akan kita istirahatkan selama 1 jam, karena di sini kita tidak menguleni ataupun menggunakan mixer. Sambil menunggu, kita siapkan bahan topping atau taburannya. Ini tadi keju, rosemary, oregano, dan parsley, juga wijen hitam dan putih, atau wijennya kalau nggak ada keduanya bisa salah satunya, atau nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Tapi kok banyak nggak adanya ya. Nah, ini udah 1 jam. Kalian lihat tuh adonannya udah halus. Jangan lupa papan kerjanya taburi dengan terigu sedikit, karena ini teksturnya sangat lunak. Campurkan sebentar aja sampai terasa nyaman di tangan dan permukaannya halus mulus seperti itu ya. Bentuk memanjang. Kemudian potong-potong. Ini kurang lebih 35-40 gram beratnya, dan
kita bulatkan. Jika kalian merasa melekat di tangan atau di papan kerja, bisa taburi dengan terigu sedikit aja. Nah, sisa adonannya ditutup dulu agar nggak kering. Ambil satu adonan, kemudian bentuk oval atau bentuk daun, karena khasnya dari roti ini biasanya bentuknya seperti daun. Seperti daun monstera. Ini udah bentuknya oval. Boleh juga sih bentuk persegi panjang gitu, nggak masalah. Cuman kalau bentuk daun kan lebih cakep. Nah, bagian tepinya kita potong, kalian bisa lihat seperti itu ya. Boleh pakai sendok. Kemudian dijepit-jepit. Kan kita mau bentuknya seperti daun ya. Jadi karena bentuknya daun, kalian bisa mengkreasikan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, ini dengan pisau kita bentuk daun. Udah. Tuh bagian yang tadi kita sobek-sobek itu direnggangkan ya. Nah, ini alasi loyang dengan baking paper atau di sini Mama Eji menggunakan baking sheet yang non-stick ya. Tuh bolongannya itu diperjelas. Karena kalau tidak diperjelas nanti saat kita mengoven, saat fermentasi akan tertutup rapat. Jadi kalian harus renggang-renggangkan seperti itu ya, agar bentuk daunnya terlihat. Ayo satu lagi biar lancar. Nah, bagian tepinya diberi goresan. Satukan sisi-sisinya. Kemudian kita buat lagi dengan bentuk daun. Roti ini namanya fogas. Dengan rasanya yang unik dan cara pembuatannya mudah. Nah, itu ya, kita lubangnya direnggang-renggangkan. Nih. Cantik ya. Suka banget ngelihatnya. Yang pasti lakukan semuanya sampai selesai. Ini udah selesai semua. Siap. Belum. Ini kita olesi dulu permukaannya dengan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu beri taburan topping yang kita buat tadi. Oregano, rosemary, parsley, dan keju, juga wijen hitam dan putih. Siap kita oven, tapi sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu ya, dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, sekarang letakkan pada rak tengah dan akan kita panggang selama 20-25 menit sampai matang sesuai dengan oven kalian masing-masing. Ini dia hasilnya, satu bagian udah selesai. Di sini kita mendapatkan 6 buah roti fogas. Ini masih ada di oven ya. Nah, seperti ini bentuknya. Cantik kan? Yang khas, roti ini garing pada bagian luarnya, dalamnya itu lembut tapi tidak selembut roti-roti manis ya. Roti yang bentuknya pipi, luarnya garing, rasanya gurih. Inilah roti fogas. Gak terasa selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.